Halo, selamat datang kembali di channel Ruang Perpustakaan. Kali ini saya akan membagikan update besar untuk aplikasi hitung duit versi 2.0. Kita langsung lihat perubahan dari halaman utamanya atau tampilan depan. Sekarang sudah ada fitur Hide Balance. Ketika kalian klik ikon mata ini, jumlah saldo akan langsung tersembunyi demi menjaga privasi. Selain itu, sekarang halaman depan langsung menampilkan saldo dari masing-masing rekening secara mendetail, lengkap dengan grafik analisis tren 7 hari untuk melihat ringkasan aktivitas keuangan seminggu terakhir. Kedua, kita masuk ke menu transaksi. Di sini sekarang sudah ada fitur transaksi dengan jenis transfer antar rekening. Jadi, jika kalian melakukan transfer di akun bank asli, misalnya transfer antar bank sendiri, atau mengirim uang ke rekening istri kalian, tinggal catat di sini. Cukup masukkan rekening asal dan rekening tujuan, maka sistem akan otomatis mencatat dua transaksi sekaligus, yaitu pemasukan dan pengeluaran. Selain itu, ada juga fitur upload struk. Jadi kalau kalian habis belanja dan ada struk fisiknya, silakan foto dan upload di sini. Struk ini nantinya bisa langsung kalian lihat di histori transaksi. Dan filenya akan tersimpan aman di dalam Google Drive kalian sendiri. Ketiga, kita beralih ke menu setting dengan ikon gerigi di samping tombol logout. Menu ini berfungsi sebagai pusat konfigurasi aplikasi untuk mengelola data master dan akun. Di sini, kalian bisa edit password atau menambahkan pengguna baru, misalnya akun untuk istri. Sekarang juga ada fitur untuk menambahkan kategori transaksi. Tapi, sebelum membuat kategori langsung seperti dulu, sekarang kalian harus membuat pilarnya terlebih dahulu. Di fitur pembagian pilar ini, saya contohkan untuk pilar pemasukan dibagi menjadi pemasukan wajib, seperti gaji, uang makan, uang lembur, dan jika ada pemasukan tambahan buat pemasukan pasif income seperti hasil freelance. Sedangkan untuk pilar pengeluaran, misalnya belanja bulanan, token listrik, dan bensin motor dimasukkan ke pilar pokok atau wajib. Lalu untuk makan di resto atau nonton bioskop dimasukkan ke pilar lifestyle. Tujuannya agar memudahkan kalian memetakan dan melihat bagian mana pengeluaran yang paling dominan, apakah untuk hal pokok atau gaya hidup. Pilar-pilar ini tentunya bisa kalian sesuaikan sendiri dengan keinginan. Kembali di menu setting, ada juga fitur untuk menambahkan rekening dan saldo awal. Ini akan sangat memudahkan kalian saat pertama kali menggunakan aplikasi, jadi saldo awal langsung tersinkron. Selanjutnya, kita ke menu wallet. Di sini kalian bisa melakukan setting target untuk pengeluaran dan juga pemasukan. Kita coba setting target pemasukan. Fitur target pemasukan ini bisa kamu gunakan misalnya kalian sedang menghutangi seseorang. Misalnya di sini saya ada teman yang berutang senilai Rp500.000. Di menu pengaturan, sebelumnya saya sudah membuat pilar pengembalian utang dengan kategori utang Dika. Sekarang di bagian target pemasukan, kalian tinggal masukkan rekening tujuan uangnya nanti, pilih kategorinya utang Dika, lalu atur jangka waktu pelunasan utangnya. Mari kita coba simulasikan transaksinya. Jika teman kalian membayar, pilih ikon tambah, lalu catat transaksi uang masuk dengan memilih kategori utang Dika. Setelah disimpan, sekarang kita kembali cek di menu target. Di sana akan langsung terlihat secara real-time berapa sisa utang yang belum dibayar oleh teman kalian. Jadi, semua piutang terkontrol dengan sangat rapi dan transparan. Kalian bisa membatasi dan menentukan jumlah pengeluaran untuk masing-masing kategori lengkap dengan rentang waktunya agar tidak kebablasan. Selain untuk melihat tingkat batas maksimal pengeluaran biasa, di fitur target pengeluaran ini kalian juga bisa menggunakannya untuk memantau sisa utang atau cicilan kalian sendiri. Contohnya, jika kalian ada kredit motor dengan target pelunasan 2 tahun. Langkah pertamanya, pastikan kalian sudah memasukkan kategori pengeluaran kredit motor di menu pengaturan tadi. Setelah itu, masuk ke menu target pengeluaran,
Pilih kategorinya kredit motor. Atur target waktunya. Misal di-set untuk jangka 1 tahun dulu, lalu masukkan keterangan tambahan jika ada, dan klik simpan. Sekarang kita coba simulasikan transaksi pengeluarannya dengan memilih kategori kredit motor. Begitu data disimpan, kalian bisa langsung memantau sisa utang atau sisa cicilan kalian secara berkala di menu target ini. Jadi, semua piutang dan utang jangka panjang kalian bisa terkontrol dengan sangat rapi dan transparan di satu aplikasi. Sekarang kita lihat menu Insight. Di sini sudah dilengkapi filter rentang waktu berdasarkan tahun dan bulan, serta filter sumber rekening. Kalian bisa melihat grafik pilar pengeluaran untuk memantau pilar mana yang paling banyak menghabiskan dana, apakah kebutuhan wajib atau lifestyle. Ada juga grafik porsi belanja untuk melihat kategori spesifik mana yang paling boros, misalnya apakah makan, wifi, atau pay later. Fitur yang paling menarik di menu Insight ini adalah analisis pintar. Aplikasi akan menganalisis pengeluaran terbesar kalian, sekaligus memberikan tips-tips berhemat secara otomatis. Di bawahnya, terdapat rincian transaksi berdasarkan pengguna. Jika pengguna lebih dari 1, setiap transaksi akan menampilkan nama penggunanya, dan datanya dibagi lagi per pilar beserta kategori di dalamnya. Terakhir, semua data di menu Insight ini bisa kalian ekspor ke format CSVI atau F-dalam bentuk gambar. Kita lanjut ke menu History. Sekarang sudah ada filter rentang waktu dan sumber rekening yang lebih rapi, di mana tampilan grafik di menu ini akan otomatis menyesuaikan dengan rentang waktu yang kalian pilih. Nah, fitur update yang paling menarik lainnya adalah aplikasi ini nantinya akan mengirim otomatis ringkasan setiap minggu dan setiap awal bulan untuk mengingatkan kondisi keuangan kalian. Selain itu, ada juga notifikasi melalui email, yaitu ketika pengeluaran sudah melebihi dari target yang sudah ditentukan. Untuk bisa menerima email ini, kalian harus memasukkan email aktif di profil akun pengguna terlebih dahulu. Sekarang, mari kita coba tes kirim email informasinya secara langsung. Pertama, kita coba simulasikan laporan mingguan. Buka app Script, klik drop-down menu fungsi, lalu pilih Send Weekly Financial Report, dan klik Run. Cek email yang kamu daftarkan di profil. Seperti ini tampilan emailnya yang masuk. Dikirim setiap Senin pagi, berisi info pemasukan, pengeluaran, sisa saldo, dan pengeluaran terbesar kalian di minggu lalu. Khusus untuk laporan bulanan, kita coba pilih fungsi Send Monthly Financial Report, lalu klik Run. Informasi di email bulanan ini jauh lebih lengkap. Dikirim setiap tanggal 1 awal bulan berisi laporan arus kas, analisis hemat pintar, tabel kontribusi pengeluaran per pilar atau kategori per pengguna, serta visualisasi grafik batang dan donat dari Quick Chart yang langsung tampil di dalam email. Terakhir, untuk notifikasi email otomatis, jika pengeluaran kategori tertentu telah menyentuh batas 80% atau warning dan 100% alias over limit, lengkap dengan daftar saldo rekening berjalan. Sekarang saya coba lakukan transaksi pengeluaran. Transaksi ini sengaja melebihi target yang sudah ditentukan sebelumnya di menu wallet. Begitu disimpan, otomatis akan masuk email yang profil yang sudah kamu daftarkan, email peringatan seperti ini, yang menyatakan bahwa target belanja bulanan telah melampaui batas. Nah, bagi kalian yang sudah menggunakan versi sebelumnya dan ingin memperbarui aplikasi ke versi 2.0 ini, silakan ikuti panduan langkah demi langkah berikut ini. Langkah 1, perbarui kode di Google Apps Script, buka spreadsheet database Anda, lalu klik menu extensions lebih besar dari Apps Script. Buka file code di editor Apps Script. Hapus seluruh kode lama, lalu salin dan tempel seluruh isi kode dari file code yang baru. Buka file index di editor Apps Script. Hapus seluruh isi kode lama, lalu salin dan tempel seluruh isi kode dari file index yang baru.
klik tombol Save di bagian atas editor. Langkah 2, lakukan migrasi database dan setup trigger. Di bagian atas editor Apps Script, cari menu drop-down pilihan fungsi di sebelah tombol Run. Pilih fungsi setup database, lalu klik tombol Run. Langkah ini akan otomatis menambahkan kolom email di lembar users dan membuat lembar baru bernama Budget Alerts untuk tracking log email. Setelah selesai, ganti pilihan fungsi ke Setup Financial Report Triggers, lalu klik tombol Run. Langkah ini penting untuk mendaftarkan trigger pengiriman email mingguan dan bulanan otomatis ke sistem Google. Publikasikan ulang aplikasi. Deploy web app. Di bagian kanan atas editor Google Apps Script, klik tombol biru Deploy, Manage Deployments. Cari deployment aktif Anda, lalu klik ikon Edit, ikon pensil. Pada pilihan version, pastikan pilih New Version. Klik tombol Deploy di bagian bawah. Selesai, aplikasi Anda kini sudah berjalan dengan versi premium terbaru. Demikianlah review dan panduan update besar untuk aplikasi hitung duit versi 2.0 ini. Silakan tinggalkan komentar di bawah, kira-kira kalian ingin saya buatkan aplikasi apa lagi ke depannya? Dan jangan lupa klik subscribe channel Ruang Perpustakaan agar saya makin semangat bikin konten seperti ini. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.